Kita kan bareng sama Ustaz Fatih Karim juga ada pembangunan masjid di Yokohama. Nah jadi karena yang pertama kita ikutan, nah ini jadi yang kedua kita kembali proses lagi ke peletakan sana. batu pertama masjid ya, dia sekali Betul. liburan. Tapi sebetulnya Januari. Ya, Iya, akhir jadi tahun awal. kayaknya kita mau quality time sama keluarga di Indonesia aja gitu, sama jadi kakaknya lagi libur Lagi libur kan. juga. Biasanya kemarin kos kan, akhirnya bisa ketemu lagi. Kita mau di Indonesia aja ya, paling di kota-kota. Belum mau ditentuin sih Mbak. Gitu. Kita di mana aja asal kumpul, makan nggak makan asal kumpul. Kayak lagu ya. Tadi sama Kak Benita nih artinya makin kompak, makin romantis. Terus konten-konten jokesnya juga dapat banget di sosmed ini. Seperti apa sih kekompakan kalian berdua? Ya gitulah ya kalau Kan di sendiri. kontennya justru kita nggak kompak. Kontennya kan terzolimi gimana? Tapi ya ini aja sih yang namanya suami istri ya. Kita ya gimana caranya kita ngebangun kekompakan sendiri lah gitu. Apalagi kita alhamdulillah udah jalan mau ke 18 tahun pernikahan gitu ya. Jadi kayak ya Mau udah 19 dong. 19 dong. Oh iya tahun udah depan. 18 ya. Tuh sampai lupa tuh kan. Ini kompak banget kita. Tapi emang gitu namanya suami istri ya, pasti ada ribut-ributnya, pas lagi ya senang gitu. Ya itulah bumbu-bumbu pernikahan sih. Mbak Penny kan melihat banyak artis yang muda-muda menikah dengan sesama profesi, cuman ini akhirnya harus kandas gitu. Mungkin dari kalian sendiri kan sama-sama satu profesi gitu. Seperti apa sih untuk menjaga satu hubungan? Masa lucu gini. Lama-lama gitu. Ya malah sebenarnya kita malah kalau kita ya kalau kan saya pasangan beda-beda tapi alhamdulillah kalau kita malah bersyukur gitu karena kita berangkat dari profesi yang sama jadi setidaknya kita kalau misalnya kayak MC aja gitu ya kita kan harus butuh chemistry butuh apa gitu nah sekarang untuk membangun rumah tangga chemistry itu udah dapat malahan jadi kita udah sama-sama tahu pekerjaannya pasangan itu seperti apa gitu ya kalau kita sih alhamdulillah kita ngerasa ini ya Kita ngerasa kayak selalu penyesuaian dengan pasangan ya, jadi nggak ngerasa kita udah kenal pasangan kita karena setiap detik pasti dia ada perubahan kan. ya terlepas dari itu ya backgroundnya kita Jadi sama atau selalu enggak tetap ta'aruf terus sama pasangan lah gitu, selalu mencari tahu apa sekarang suka, besok belum tentu suka lagi, selalu berubah lah, ada satu kebiasaan sesuatu yang harus kita sesuaikan dengan trennya lah. Istri lagi suka apa kita juga harus menyesuaikan itu juga begitu juga dengan suami. Dan kadang-kadang kalau kita ngerasa udah tahu banget pasangan kita malah jadi kita nggak mencari tahu, nggak belajar mengenai pasangan kita gitu. Tapi bukan berarti ini takutnya kita ngajarin ya, atau kita juga masih belum selesai. Jadi makanya ya doain aja lah kita gitu untuk selalu bisa sama-sama dimudahkan untuk hubungan rumah tangganya. 18 tahun berjalan seperti apa sih up and down-nya Mas Ari Kak? banyak kita tuh hal kecil aja bisa jadi gede gitu ya Iya. ya tapi ya udah dinikmatin aja sih karena pada dasarnya memang kalau kita berdua insya Allah sepakat bahwa ketika memang ada permasalahan insya Allah kita berdua yang bisa tahu gitu permasalahan itu sendiri karena percuma kalau kita nanya-nanya ke orang ketiga keempat malah jadi kisruh kecuali memang ke guru kita misalnya gitu ya kita konsultasinya ke orang tua kita gitu memang orang yang memang tahu seperti apa kita jadi kita udah ngejaga banget sih gak langsung curhat di sosmed atau apa Ya, itu sebenarnya salah satu yang jangan bagi dilakuin ya. Curhat di kita sosmed dijaga. bukannya membuat sesuatu itu jadi lebih bagus, malah kebanyakan lebih ke perpecahannya gitu ya. Dan justru yang membuat kita kuat itu justru masalah sih sebenarnya. Kita kalau ada masalah tuh jadi team up gitu. Kita kalau ada masalah selalu jadi grup, jadi maksudnya jadi kompak. Jadi kita sama-sama cari solusi untuk nyelesain ini kayak gimana gitu. Masalah datangnya luar biasa macam-macam, ada yang udah loh kalau ngomongin masalah ya, kita sampai ada yang dia nggak bisa tidur, ada yang dia nangis terus gitu. Gua ketawa terus gitu ya. Bapak enak, saya nangis berarti saya sedih. Pokoknya kayak gitu yang sampai persoalan yang nggak mungkin ya, kayaknya kita udah putus asa deh, kita udah dead end, kita udah nggak lewat semua alhamdulillah. Jadi ya bukannya lewat ya, tapi dimudahkan sama Allah ya ibaratnya. Kita juga bukan berarti nggak ada celah, mungkin aibnya lagi ditutupin aja. Di tahun keberapa sih Mas Ari Kak Benita artinya masalah berat tersebut lu orang bisa Masalah mah setiap ini ada terus. Tapi yang paling berat mungkin di tahun keberapa? Kalau kita mungkin di awal tahun karena ya penyocokan lah ya 2017 sama 2017 itu lumayan besar. Kalau sekarang masalahnya bagaimana kita, bukan ke kita, tapi bagaimana kita
untuk berkomunikasi sama keluarga ya. Iya. Gitu. Mas Ari, Kak Venita mungkin ada gak sih fakta-fakta unik yang baru kalian ketahui nih antara kalian berdua nih? Fakta unik. Iya. Ya mungkin orang lain nggak 18 tahu tahun, iya. selama 18 tahun mungkin fun fact-nya apa sih dari Ari Banyak untuk sih, banyak juga. Ya. Apa ya? Banyak tapi lupa ya. Karena saya enjoying aja dia nih. Fakta unik. Apa sih Mia? Kita ya udah 18 tahun tuh kayak yang unik-unik udah kita jalanin aja gitu ya. Kayak dulu kalau lagi ulang tahun tuh surprise, mau surprise jenis apa aja kita lakuin. Sekarang Bingung mau kasih apa lagi. Iya, Mau bener. surprisein apa Kalau lagi? sekarang tuh abis ide. Kita pernah dulu ngebooking satu mall. Orang-orang semua gitu kita ini pura-pura jadi pengunjung, tiba-tiba ada dia. Ini nih. Fakta unik adalah suamiku tidak tahu kalau istrinya mabbokan. Apa mabok laut ya? Mabok laut ya. Jadi Nah itu fakta unik buat saya mestinya. ya itu dia fakta Oh unik dia kan. bebek laut ya. Padahal udah 17 tahun pernikahan, dia tiba-tiba ngasih surprise kita main ke kapal pesiar. Aku yang bukan kapal pesiar, apa sih kapal kapal apa pinisi, sih? pinisi. Pinisi gitu. Ya itu ya kayak, hah? Kok gimana sih dia mah nggak tahu gue mabok laut? Yang ada bener. Jadi surprise habis itu gue habis minum obat itulah yang anti mabok, tidur yang ada. Emang bener-bener laki Iya, gue yang nggak tahu. surprisein. Mas Taufik ada nggak keinginan yang belum dicapai di rumah tangga? Mungkin ada nggak sih di usia pernikahan sekarang? Apa ya? Banyak ya. Banyak sih. Apalagi kalau sekarang anak-anak udah pada makin gede ya, anak kita udah ada yang kuliah juga, udah usianya udah 18 tahun gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa udah kayak apa ya, bisa kita curhat tentang mereka nih, tentang anak-anak sama guru kita gitu ya. Terus guru kita bilang, ya udahlah mereka udah dewasa loh, udah 18 tahun, udah siap nikah. Hah? Udah siap nikah? Udah juga, tapi ya itu dia. Itu dia emang setiap ujian, tiap apa tuh pasti kan beda-beda ya, tiap tahun pasti beda-beda ya. Sekarang ya alhamdulillah kita dapat punya anak-anak yang udah remaja, udah dewasa. Gimana cara kita, mereka bukan anak yang Mendampingi ya sekarang, iya, bukan kita ngajarin lagi ya. udah mendampingin ya kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah Berarti sih. udah siap ya seandainya tiba-tiba anak udah minta nikah? kita muda lah. Nikah muda lah gitu kayak. Kalau dia tiba-tiba ngomong saya mau nikah, kita mesti nikahin. Ya, jadi memang kita udah sepakat. Misalnya dekat sama orang dan udah siap untuk nikah, ya nikahin. Dia belum punya kerjaan, cari kerja. Gitu ya kan. Maksudnya ya Dia harus bertanggung sesantai itu sih kita, maksudnya segampang itu untuk nahan-nahan untuk anak. Kalau kepengen nikah ya ayo gitu. Walaupun ya sekarang sih belum, ya usianya masih belum 20 kan gitu. Tapi kalau deket-deket sama pasangan gitu suka ada kasih masukan nggak sih, nggak boleh ini. Kita sih ngingetin yang namanya usia remaja itu kan usia yang kita nggak bisa jaga perasaan ya gitu ya. Alhamdulillah dia ada ketertarikan dengan lawan jenis gitu kan, udah saya lagi suka sama seseorang gitu ya. Kita bersyukur Allah kasih rezeki perasaan itu ada di dia gitu. Kemudian kita ingetin juga dekatnya sebatas teman aja, yang penting menyupport pendidikan dulu, ingat masa depannya. Dan saya bilangin kalau kamu dekat sama orang juga ada batasannya ya Mas. Ada kriteria Protek nggak sih? Protek Kriteria ya sama anak, apalagi cewek atau Kalau yang cewek emang masih saya kekepin sih ya. Kalau cewek kayaknya dia udah siap-siapin macam-macam di rumah, dia ngapelin aja udah. Nah itu belum siap faktanya suatu saat kalau dia ada yang deketin gitu. Iya, karena kan Tapi kalau saya cewek, kepengennya cowok dia yang ada deket kan. langsung ngelamar aja lah, nggak usah deket-deketin segala gitu. ada Jodoh untuk anak sendiri ada kriteria khusus nggak sih? Hah? Kriteria ya, Kalau mantu ya mudah-mudahan ya pastinya kita pengennya seiman ya pasti. Ini Umi udah mantu ya? Coba Umi udah Tua, mantu. Pak. Kita udah mulai beranjak pada proses fase berikutnya nih kayaknya nih. Ya paling ya itu dia kriteria paling seiman. Yang penting anak kita tuh nyaman sih. Komunikasinya juga lancar itu aja, karena ya apapun itu kalau yang namanya dipaksa juga nggak baik ya, nggak enak ya. Jadi kita sih membebaskan lah kok ke anak-anak, yang penting itu tadi aja saja seiman. Kita ingetin lah, hidup ini bukan drakor ya gitu. Kayaknya semuanya lovely, full of love gitu ya ibaratnya. Betul. Hidup ini perjuangan gitu ya. Menikah itu kata kerja, bukan kata benda. Menikah tuh harus kita perjuangkan, Wis. bukan hadiah. Masya Allah. Ketidaksiapan dari Mas Ari sendiri untuk anak perempuan Ya karena emang gini ya, ketika menikah salah satu hal yang perasaan yang saya rasa itu punya anak pertama tuh bangga minta ampun, laki-laki punya anak kedua tuh kayak jatuh cinta lagi gitu. Dengan anak cewek ya. Kalah, ibunya kalah, jatuh cinta sama cewek berikutnya tuh anak saya tuh kayak apa lagi kayak cewek. Jadi kalau dia ada yang deketin
Dia pernah ada satu foto cowok gitu, yang saya tuh cemburu ngeliatnya foto BTS. Dulu gue Bapaknya nggak tahu, Kudek. bapaknya Kudek sama BTS. Audio Jungle.